Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian pada hari ini, khususnya menjelang Jumat Agung. Minggu depan hari Jumat kita tidak masuk dan tidak ada ibadah, karena semua gereja dan kalian sebagai anak-anak Kristen juga harus merayakan hari Jumat Agung di gereja kalian masing-masing. Ya, karena itu anak-anak pesan Mr. Edi sebelum menyampaikan berita firman Tuhan ini, kalian harus ikut ibadah di gereja kalian masing-masing kalau memang sudah memungkinkan dan sudah bisa untuk ke sana. Jangan lupa gunakan masker kalian dan juga tetap menjaga jarak. Baik, kita akan mulai ibadah kita ini, kita akan mulai firman Tuhan ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami, di mana Tuhan telah menyertai, melindungi dan memberkati kami, dan tiba saatnya bagi kami untuk kami membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan hidup di dalam hidup kami. Tuhan tolong buka pikiran kami, buka hati kami, buka jiwa kami, supaya kami tahu tentang arti atau makna dari kematian-Mu di atas kayu salib untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, waktu yang singkat ini kami gunakan sepenuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ini yang mau Mr. Edi sampaikan kepada kalian. Mr. Slide-nya dulu. Iya. Makna kematian Yesus bagi orang percaya. Sekali lagi, hari Jumat besok adalah hari di mana semua umat Kristen di seluruh dunia merayakan Jumat Agung, yaitu hari kematian Yesus di dunia. Nah, anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 17, pasal 20, ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, dan kita tahu ya apa tujuannya ke Yerusalem, yaitu untuk merayakan Paskah terakhir bersama dengan para murid, kemudian dia akan ditangkap, kemudian dia akan disalibkan, dan kemudian dia akan mati di sana. Ketika Yesus akan pergi ke tempat itu, ke Yerusalem, di mana dia tahu dia akan mati, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri. Jadi banyak murid-murid Yesus yang juga hadir saat itu yang bukan 12 murid ini. Tetapi mereka diajak oleh Tuhan Yesus secara tersendiri. Dan kepada 12 orang ini, Tuhan Yesus berkata kepada mereka di tengah jalan. Jadi dalam perjalanan inilah Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka. Demikian Tuhan Yesus mengatakannya kepada mereka. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Wow, pasti para murid akan tercengang dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan di sana aku, anak manusia, akan diserahkan kepada imam-imam dan kepala dan ahli-ahli Taurat. Buat apa? Mereka akan menjatuhi hukuman mati terhadap diriku. Demikian kata Tuhan Yesus. Pasti murid-muridnya shock ketika mendengar Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ditambahkan lagi oleh Tuhan Yesus. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya ia diolok-olok, dihina, dibuli habis-habisan, dicemooh, dikata-katain, dan lain sebagainya. Kemudian disesah, dia akan dilukai, dia akan dibuat menderita, dia akan dipukul, dia akan ditarik rambutnya, dia akan ditarik janggutnya, disesah, kemudian diberikan mahkota duri, dan dikatakan disalibkan. Tapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Anak-anakku, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia sedang dalam perjalanan
ke Yerusalem dan dia beritakan itu kepada 12 orang muridnya secara tersendiri bahwa aku akan ditangkap oleh para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan mereka akan memberikan kematian kepadaku. Aku akan ditangkap, diserahkan kepada bangsa Romawi, orang bangsa yang tidak mengenal Allah. Aku akan diolok-olok, aku akan disesah, aku akan disalibkan, bahkan mati, dikatakan tadi. Kemudian ingat, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, tema kita adalah tentang makna kematian Yesus. Yesus tahu bahwa dirinya akan mati. Dan murid-muridnya diberitahu bahwa dia akan mati. Bahwa gurunya akan mati. Lalu apa makna kematian Tuhan Yesus bagi kita yang sudah kita nikmati dan kematian itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu? Apa makna dari kematian Yesus 2000 tahun yang lalu bagi kita? Tujuannya apa? Supaya kita semua anak-anak, supaya Mr. Edi, Miss Victoria, Mr. Markus, dan kita semua termasuk kalian bisa menyadari bahwa kematian Yesus itu bukan kematian sembarang kematian, tetapi kematian yang memiliki makna dan arti. Banyak orang mati di dunia ini, bukan ratusan, bahkan mungkin jutaan. Bukan hanya jutaan, mungkin puluhan juta orang mati. Tetapi apakah kematian mereka punya makna? Kematian yang memiliki makna hanya kematian Kristus. Apa maknanya? Langsung saja. Kematian Yesus itu bermakna bahwa dosa saya, dosamu, dosa kita diampuni oleh Allah. Matius 26 ayat 27 sampai 28. Kita lebih banyak berbicara tentang firman Tuhan. Karena itu kebenaran ini adalah kebenaran berdasarkan firman Tuhan yang kita baca bersama. Pasal 26, Injil Matius mengatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Ini sudah berbicara tentang kematian. Ketika berbicara tentang darah, berbicara tentang kematian. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada para muridnya, inilah kematianku dan inilah dampak kematianku bagi semua manusia. Inilah sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk satu tujuan, pengampunan dosa. Wow. Ketika Mr. Edi membaca ini, Mr. Edi merasa bangga memiliki Allah yang luar biasa, memiliki Yesus yang mau mati, dan kematiannya memiliki tujuan pengampunan dosa. Karena itu firman Tuhan bilang, marilah kita berperkara tentang firman Tuhan. Meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Meskipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Keren sekali. Yesus memberikan sebuah tujuan dari kematiannya. Kematianku berbeda dengan kematian orang lain. Kematianku punya makna bahwa kematianku adalah untuk pengampunan dosamu. Anak-anak, mari kita menghargai tentang kematian Yesus. Kalau bisa, sekali lagi, kalian hadir dalam ibadah perjamuan kudus, atau kalian yang sudah dibaptis, kalian sudah bisa mengikuti perjamuan kudus, kalian mengikuti ibadah itu. Kalian mengikuti ibadah di gereja kalian untuk sama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung. Karena disitulah kalian akan tahu makna kematiannya adalah untuk menebus dosaku. Tidak ada cara lain untuk menebus dosa manusia. Dulu orang kalau menebus dosanya dengan menyembelih binatang dan darahnya ditumpahkan. Karena darah berbicara tentang pengorbanan dan kematian. Kematian hewan itu untuk menebus dosa saya. Dulu, tetapi sekarang kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosaku. Karena itu dikatakan Yesus adalah anak domba Allah. Sama seperti domba yang dikorbankan, darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa, maka Yesus sebagai domba Allah dikorbankan, mati, darahnya tercurah untuk menebus dosa saya dan dosa kalian juga. Bersyukurlah. Karena kita tahu bahwa makna kematiannya tidak sia-sia untuk menebus dosa kita. Yang kedua, makna kematian Yesus adalah supaya hubungan kita dengan Allah dipulihkan.
Kalau kalian lihat sejak awal manusia jatuh dalam dosa, Mister punya gambar di situ. Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, maka mereka diusir oleh Tuhan. Mereka tidak lagi mendapatkan tempat di sisi Tuhan. Dan mereka bukan menjadi lebih baik. Segala keturunannya termasuk orang-orang sejaman dengan kita, itu menjadi orang-orang yang tidak semakin baik, bahkan semakin berdosa. Tetapi puji Tuhan, kematian Tuhan Yesus itu menghubungkan kita kembali dengan Allah. Hubungan yang dulu putus dipulihkan. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5. For there is one God and one mediator between God and man Christ Jesus. Hanya ada satu Allah dan hanya ada satu penghubung antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Dengan kematiannya. Karena itu dalam kitab Roma, sekali lagi Mister menekankan sesuai dengan ayat Alkitab. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Sekali lagi, dalam darahnya. Berarti berbicara tentang kematian. Dengan kematiannya, Allah telah menjadikan Yesus menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Hubungan yang begitu akrab yang dulu pernah ada terjalin antara Adam dengan Tuhan. Kemudian karena Adam berdosa, hubungan itu menjadi pisah atau menjadi jauh. Yesus Kristus dengan kematiannya kembali menyatukan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang kedua. Luar biasa. Dosa kita diampuni, hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik. Yang ketiga, anak-anakku, kita dibebaskan dari kematian kekal dan kita diberi kehidupan yang kekal. Inilah Yesus Kristus dengan kematiannya. Firman Tuhan dalam kitab Roma jelas-jelas mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Tidak dapat dihitung, ya, atau tidak bisa dibandingkan. Mister, ini dosa kecil atau dosa besar, Mister? Semua dosa. Dosa sekecil apapun itu tetap dosa. Dosa sebesar apapun itu tetap dosa. Semua dosa yang kita lakukan berujung kepada kematian yang kekal atau neraka. Tetapi karunia Allah, kematian Yesus sebagai karunia Allah itu memberikan hidup yang kekal. Ada suatu ayat firman Tuhan yang begitu indah yang bisa kita baca bersama di situ. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anakku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kalian sudah mendapatkan ayat ini, kalian bisa berikan ayat ini kepada orang-orang yang mungkin belum tahu. Mereka sedang mencari bagaimana mereka bisa dibebaskan dari kematian yang kekal, yaitu dari neraka. Kita sudah dibebaskan dari neraka dengan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Kita telah dibebaskan dari hukuman neraka dengan kematian Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, dan kita mengikuti apa yang menjadi peraturannya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kehendaknya, maka kita hidup di dalam kekekalan pada masa yang akan datang. Kalau banyak orang yang tidak tahu tentang ayat ini, kalian bisa beritahu kepada orang lain bahwa ada jaminan keselamatan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Bahwa kematiannya adalah membebaskan kita dari dosa, dari kematian yang kekal, memberikan hidup yang baru, hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Ya, Tuhan Yesus membebaskan kita dari neraka dan memberikan kehidupan kekal kepada kita dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kapan itu? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kematian Kristus adalah rasa cinta kasih Allah kepada kita. Dan itu telah Allah tunjukkan ketika kita, Mr. Edi dan kalian semua,
masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi kita menjadi orang-orang yang benar bukan karena kita orang yang hebat dan kita orang yang benar. Semua orang telah berdosa. Kita bukan orang benar. Kita orang yang dibenarkan oleh Allah karena darah Yesus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan. Kita tidak akan mendapat hukuman dalam neraka, tetapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Sebab jikalau kita ketika masih menjadi seteru Allah, masih menjadi musuh Allah, telah diperdamaikan oleh Allah, oleh kematian Yesus, yaitu anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang ini telah diperdamaikan. Mr. Eddie dan kalian sudah diperdamaikan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus. Pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Anak-anak, ini merupakan bagian yang luar biasa. Terakhir, makna kematian Yesus adalah kita harus mati bagi dosa kita, tapi kita hidup bagi Allah. Nah, ini tugas buat kita. Aku tahu Tuhan, Engkau telah menyelamatkan aku, menghapus dosaku. Aku telah masuk dalam kerajaan-Mu dan aku tidak dihukum dalam neraka. Apa yang harus aku lakukan? Kematian Tuhan Yesus harus mematikan diri kita dari dosa dan kita hidup bagi Allah. Firman Tuhan mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Sama seperti kamu dan saya, kita harus mati terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati dari dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginan apa? Keinginan dosa. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk apa? Untuk menjadi senjata kebenaran. Inilah kebenaran sejati tentang makna kematian Kristus. Die to sin, but life to God. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan hal yang sangat penting. Sebab keselamatan manusia terjadi karena kematian dan kebangkitan Yesus. Kematiannya, dosa kita diampuni oleh Allah. Hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Kita dibebaskan dari kematian kekal dan diberikan kehidupan yang kekal. Dan yang keempat, kita harus mati bagi dosa kita. Itu tugas kita. Dan kita hidup bagi Allah. Jangan serahkan dirimu dipakai sebagai senjata kelaliman oleh dosa. Tapi serahkan dirimu dipakai oleh Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Anakku yang terkasih dalam Tuhan, it finished. Yesus telah melakukannya buat kita. Mari kita melakukan hal yang baik, yang benar bagi Yesus. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, inilah firman Tuhan. Inilah kebenaran yang bisa kami ambil. Bahwa Engkau telah mati bagi kami Tuhan Yesus. Untuk menebus dosa kami. Untuk memulihkan hubungan kami dengan Bapa di sorga. Dan untuk menghindari kami dari api neraka. Tetapi ada satu tugas penting yang harus kami lakukan. Kami harus menjadi senjata kebenaran. Dipakai oleh Allah. Untuk kemuliaan nama Allah. Tidak lagi hidup di dalam dosa dan keinginan dosa. Tuhan, berkati semua siswa, berkati kami semua guru, sehingga kami mengenal sungguh-sungguh tentang makna dan tahu dengan sungguh-sungguh arti dari kematian Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. God bless you. Bu Victoria, silakan. Amin. Terima kasih Pak Edi untuk firman-Nya. Biarlah